Greta. Greta Thunberg, sayangnya untuk kita semua, sedang viral lagi saat dia mencoba membuktikan kepada dunia bahwa imigran benar-benar adalah hal terbaik. Namun sayangnya, kami menemukan rekaman di mana dia terlihat sangat-sangat tidak nyaman di sekitar orang-orang yang sama. Maksud saya, tidak mengejutkan. Seorang gadis kulit putih kecil tidak benar-benar aman di tangan orang-orang yang katanya sangat dia cintai, tapi sebenarnya seluruh Swedia juga tidak aman. Jadi, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Ya ampun. Oke, jadi inilah yang terjadi di Swedia. Tahun lalu, Di Swedia, seorang gadis berusia 16 tahun sedang dalam perjalanan pulang dari kerja ketika dia... Namun, pelaku kejahatan, seorang pengungsi yang diakui, tidak dideportasi karena kejahatannya dianggap tidak cukup serius untuk memenuhi ambang batas tinggi yang ditetapkan oleh konvensi pengungsi. Kasusnya telah menyentuh banyak orang secara mendalam. Dan fakta bahwa para pelaku kejahatan tidak dideportasi adalah sebuah pengkhianatan terhadap semua korban kejahatan. Sebagai Menteri Migrasi Swedia, sebagai ayah dari 2 putri, saya tidak bisa membela sistem yang menempatkan hak-hak pelaku kejahatan di atas hak-hak korban dan migran yang taat hukum. Maksud saya, menurut saya itu sudah cukup jelas, bukan begitu? Maksud saya, sejujurnya saya selalu kesal setiap kali hal seperti ini tidak dianggap sebagai akal sehat. jadi mereka tidak mendeportasi seorang pemerkosa. Dan jadi gadis ini. Tidak, jangan sampai terulang lagi. Gambaran orang-orang tentang Swedia sebagai negara progresif yang dipandu oleh solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan sudah lama usang. Syukurlah. Dan kita sangat perlu membicarakan beberapa hal yang terjadi di sini dan memberi tekanan semaksimal mungkin. Di Swedia, orang-orang yang datang ke sini sejak kecil sekarang semakin sering dideportasi tanpa keluarga mereka ke negara-negara yang tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka dan sangat tidak aman untuk mereka tinggali. Saya pikir solusinya adalah kita harus mendeportasi mereka bersama keluarganya. Saya rasa ini poin bagus yang dia sampaikan. Secara logika, hal yang harus dilakukan adalah mengirim keluarganya bersama mereka dan para anak muda ini. Ya, benar. Kenapa tidak mengirim orang-orang gila itu bersama-sama? Digabungkan. Sampai jumpa. Daripada hanya mengirim individu secara acak. Itu juga bisa berhasil. Orang-orang tidak melakukan kesalahan apapun. Aku penasaran, apakah para gadis yang diperkosa itu melakukan kesalahan? Itu pertanyaannya. Dan ini terjadi di tanah Swedia menjadi semakin bermusuhan dan rasis, seperti begitu banyak bagian lain di dunia. Dan pemerintah Swedia sekarang bahkan sedang bernegosiasi dengan Taliban untuk memfasilitasi deportasi. Bagus, jadi mereka akan menerimanya. Luar biasa, ya? Oke. Dan yang ini. Maksudku, oke, apa yang sedang kamu coba katakan? Ini masalah kalau Swedia bernegosiasi dengan Taliban. Bagaimana kalau masalahnya adalah Swedia membawa masuk Taliban? Kalau kita pikir Taliban itu berbahaya untuk masyarakat kita karena apa yang mereka lakukan pada orang-orang, mungkin orang-orang yang punya keyakinan sama dengan Taliban seharusnya tidak masuk ke masyarakatmu, Greta. Maksudku, sebut saja aku jenius. Aku tahu. Aku tahu ini terasa berat. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Aku Meiraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk tekan tombol subscribe. Deportasi remaja yang tidak manusiawi telah memicu banyak kemarahan di Swedia, berbeda dengan rapper yang manusiawi. Hak untuk mencari suaka adalah hak asasi manusia yang mendasar dan tidak bisa dikompromikan. Tentu saja bisa. Kamu tinggal menghilangkannya saja. Maksudmu apa? Kamu bisa dengan mudah mematikannya. Siapa yang memutuskan bahwa itu tidak bisa dikompromikan? Ini adalah akibat langsung dari kebijakan migrasi yang lebih ketat dan retorika yang penuh permusuhan. Dan para migran sudah lama berjuang melawan dan memperingatkan tentang perkembangan di mana kita telah menormalkan dehumanisasi murni. Maksud saya, sekali lagi, di sini dia hanya mengoceh omong kosong tentang bagaimana kita melakukan dehumanisasi. Hitungannya sangat sederhana. Manusiakan orang-orang di masyarakatmu sendiri lebih dulu daripada orang lain, agar mereka bisa tetap aman. Ketika perempuan-perempuanmu diperkosa, itu adalah masalah yang lebih besar daripada peduli pada laki-laki yang datang untuk melakukan pemerkosaan. Sangat mudah, sangat sederhana. Tapi sekali lagi, sebagai pengingat, sebentar lagi kita akan menonton video Greta bersama pria-pria yang sama yang katanya sedang ia bela. Dan kamu akan melihat bagaimana saat dia di sini menyebarkan omong kosong keji yang berdampak dan merugikan gadis-gadis lain seusianya di komunitas dan negaranya. Yang tidak dia sadari adalah bahwa ini sebenarnya bisa membahayakan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa memilih-milih hak asasi manusia mana yang ingin dihormati dan diikuti. Tentu saja bisa. Maksudmu apa? Kenapa? Begini, masalahnya adalah orang-orang ini punya semua aturan hayalan. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kamu harus melakukan apapun. Kenapa kamu tidak bisa saja memutuskan, ya, kali ini kita tidak akan melakukannya? Kita tidak bisa berdiam diri di saat terjadi ketidakadilan.
Omong-omong, saya ingat saya pernah dikritik hanya karena menonton klip ini. Lihat ini. Polisi pergi, dan saat kami bersiap untuk pergi, sekelompok pemuda yang menutupi wajah mereka datang dan menyerang. Merekam. Hajar saja mereka, bro. Ayo. Ayo, hajar. Ayo. Jangan sentuh. Kami mencoba membantu kalian. Kami ingin membuat kalian terlihat bagus. Kalian tidak perlu menyakiti kami. Tidak perlu bersikap kasar, tidak perlu begitu. Tidak perlu bersikap kasar. Betapa menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Ada orang-orang yang datang menyerangmu, mendekatimu, dan kamu berkata, tidak perlu bersikap kasar. Tolong jangan bersikap kasar padaku. Tapi inilah tepatnya mentalitas konyol. Mentalitas konyol yang dimiliki orang-orang ini. Yang mereka pikir bisa lolos begitu saja setiap saat. Dan sejujurnya, aku sendiri sudah agak bosan dan lelah dengan hal itu. Tapi sekali lagi, aku sudah bilang kalau kita akan melihat sedikit tentang Greta dan bagaimana perasaannya di sekitar orang-orang seperti ini. Maksudku, lihat saja wajahnya, oke? Lihat saja wajahnya di video ini. Entahlah kalau kamu. Harusnya malu. Babus. Cewek ini yang kita banggakan. Dia ini pahlawan sejati. Dan kepada Perdana Menteri, kami bilang kepadanya, inilah pahlawan wanita Swedia. Bukan kamu, Kristensen. Itu seseorang yang menurutku terlihat sangat-sangat tidak nyaman. Dan apakah kamu terkejut melihat dia menyentuhnya? Tidak, tentu saja tidak. Kenapa dia harus terkejut? Lihat Lihat, wajahnya. sekali lagi, ini adalah wajah seseorang yang di luar sana menyebarkan propaganda gila seperti ini. Oke? Gila. Selalu mudah diingat saat kamu di luar sana dan berpikir, biar aku lakukan sesuatu yang menarik banyak perhatian. Tapi itu terlihat sedikit berbeda ketika kamu benar-benar harus menghadapinya di rumah. Sekarang, aku sama sekali tidak punya simpati untuk Greta. Menurutku, dia adalah salah satu makhluk paling berbahaya dan keji yang pernah berjalan di planet bumi, dan telah menyebabkan kerusakan besar hanya dengan menormalkan sesuatu yang membahayakan perempuan muda di mana-mana dengan dalih menjadi aktivis. Aku tidak punya simpati sama sekali. Aku benar-benar sama sekali tidak merasa perlu dia tetap aman atau dilindungi. Aku ingin dia memahami bahaya dari apa yang dia lakukan. Tentu saja, aku tidak ingin dia disakiti. Tapi aku ingin dia mengerti bahwa ini bukan sesuatu yang lucu. Dan jika kamu merasa tidak aman berada di dekat pria-pria yang menyentuhmu, pria-pria yang lebih besar dari negara lain, maka mungkin gadis-gadis lain yang kamu klaim sedang kamu bela juga merasa tidak aman. Dan sepertinya entah kenapa dia tidak bisa memahami hal itu. Dan sampai sekarang, dia masih saja menyebarkan ideologi seperti ini. Tunjukkan seperti apa orang-orang itu. Tunjukkan seperti apa kekuatan itu. Tunjukkan seperti apa demokrasi itu. Tunjukkan seperti apa demokrasi itu. Beginilah rupa demokrasi. Kemampuan untuk berteriak di jalan dan melakukan apapun yang kamu mau. Meskipun kamu menyebarkan ideologi yang sangat berbahaya. Dan sekali lagi, ingatlah. Inilah orang-orang yang didukung olehnya. Pada tanggal 30 April, pengadilan tertinggi di Belanda memutuskan bahwa Menteri Luar Negeri Belanda wajib mengevakuasi 48 orang yang terjebak di Gaza. Semua dari mereka telah disetujui untuk izin tinggal di Belanda, dan mayoritas adalah mahasiswa yang telah diterima di universitas-universitas Belanda. Namun meskipun putusan ini dengan jelas menyatakan kewajiban menteri, pemerintah Belanda gagal mengambil tindakan berarti untuk membantu orang-orang ini keluar dari Gaza. Hal ini membuat mereka terkatung-katung selama 6 bulan. Kementerian Luar Negeri menyalahgunakan hukum dengan memaksa setiap pemegang visa menjalani proses hukum terpisah, meskipun pengadilan tertinggi di negara ini telah memutuskan dalam kasus yang identik dan beberapa kali bahwa menteri harus mengevakuasi. Oke teman-teman, mari kita dengarkan ini. Jadi, dia ingin orang-orang yang bertanggung jawab atas pembantaian orang lain diizinkan masuk secara paksa ke negaranya. Karena keputusan pengadilan tinggi seperti itu. Hanya pengingat untuk semua orang yang tahu sedikit saja tentang seluk-beluk hukum. Itu bukan cara kerjanya. Fakta bahwa pengadilan membuat keputusan tidak berarti keesokan harinya sesuatu bisa langsung terwujud. Ke-48 orang itu sebenarnya bisa saja menjadi sangat berbahaya bagi negara. Tapi sekali lagi,
Greta tidak peduli tentang hal itu. Dia tidak ingat fakta bahwa saat dia berdiri di atas panggung bersama orang-orang ini, dia merasa tidak nyaman. Tidak, tidak, tidak. Dia hanya di luar sana menyebarkan ideologi yang konyol ini. Tidak peduli dengan gadis-gadis muda yang diperkosa di komunitasnya. Tidak peduli dengan apa yang terjadi pada masyarakatnya. Hanya di luar sana terus berkata, "Kalian pemerintah yang buruk. Kalian pemerintah yang buruk. Kalian tidak punya rasa kemanusiaan." Dan saya akan katakan dengan jelas. Saya akan katakan dengan tegas. Jika kamu tidak bisa peduli pada keluargamu sendiri, pada orang-orangmu sendiri, pada saudara perempuanmu sendiri, daripada pria-pria jahat lainnya, maka kamulah yang tidak punya rasa kemanusiaan. Sederhana, mudah, dan tidak rumit. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.